Shalom adik-adik, damai di hati, shalom. Orang akan memulaikan ibadah di pagi hari ini. Untuk itu Unci mengundang adik-adik yang di gereja untuk beribadah dan untuk yang ada di rumah untuk beribadah melalui live streaming. Unci undang semua bangkit berdiri. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Unci undang semua untuk mengangkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Tamang-tamang. Pakai gerakan. Puji-puji nama Tuhan, tangan demikian orang semua yang beda di matanya. Goyang ketukan 3, 4, goyang ke kiri orang sama, goyang kambing. Undang semua ambil sikap berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak
karena pada pagi hari ini kami boleh terkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memulaikan ibadah sekolah minggu ini. Kiranya sebentar Engkau boleh menuntun ibadah ini hingga terselesaikan dengan tidak kurang suatu apapun. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum torang masuk dalam pembacaan firman Tuhan, torang angkat satu pujian, baca kitab suci. Masuk dalam pembacaan firman Tuhan, dan pembacaan ini akan dibawakan oleh Enci Nova. Kepada Enci dipersilakan. Ya. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Damai di hati. Aduh, masih mengantuk lah yang Kang. Encik dah shalom. Orang cuma diam. Nah, baiklah. Di saat ini tadi orang memuji-muji Tuhan. Sekarang orang akan masuk dalam, orang akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Encik Sekolah Minggu. Nah, anak-anak Sekolah Minggu, mari kita ambil Alkitab kita di saat ini dan kita buka dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama terdapat dalam kitab Kejadian. Sekali lagi, Kejadian 22. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 9 hingga yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat 9 hingga yang ke-19. Nah, sebelum orang masuk dalam pembacaan firman Tuhan, Enci mau kasih ingatkan kepada adik-adik bahwa kita ada ayat hafalan hari ini. Dan yang sudah bisa untuk menghafal, sebentar selesai ibadah, tampil di depan dan akan mendapat hadiah. Ya. Dan untuk ayat hafalan terdapat dalam Kejadian 22 ayat 18. Jadi ayat hafalan Kejadian 22 ayat 18. Coba terang baca dulu yang ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, enggak panjang toh? Itu hafal, nanti sebentar selesai ibadah akan tampil anak-anak yang sudah bisa hafal ayat hafalan ini. Orang mau berdoa, orang tepuk satu jari dulu. 1, 2, 3, tepuk satu jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Bunyikan semua, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya, kunci tangan, tutup mata. Orang mau berdoa, berbicara dengan Tuhan, dan apa yang Enci bilang, adik-adik ikuti nih, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita semua. Di saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Roh Kudus memberkati
dengan pengertian, pemahaman, agar supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Enci Nova yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi ini. Biarlah Roh Kudus yang berkata-kata lewat mulut, bibir Enci Nova. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua sudah siap dan rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Ya, Kejadian 22 ayat 9 sampai 19. Orang baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Ayat yang terakhir. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 9 sampai 19. Orang sambut dengan menyanyi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku.
semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Masih ada sukacita? Hello. Hai. Hai, hai, hai. Hello. Anak Tuhan tepuk tangan dulu. Anak Tuhan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya, berarti masih ada sukacita. Nah, tadi orang so baca dalam Kejadian 22, Encik selalu lupa baca dari judul. Kepercayaan Abraham diuji. Mohon maaf. Jadi kepercayaan siapa yang diuji? Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini punya istri, siapa yang tahu DP nama? Istri dari Bapak Abraham. Dari huruf S. Sarah. Abraham DP usia so lanjut. Pung dia dengan istrinya Sarah masih belum dapat keturunan. Karena Tuhan Allah berfirman kepada Abraham bahwa aku akan memberkati keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu sebelum Abraham bertemu dengan Sarah. Dan sebelum Abraham menjadi Abraham, DP nama Abram. Nah, pada umur 100 tahun, ini Bapak Abraham DP umur 100 tahun. Berarti kalau 100 tahun masih muda atau setua? Setua, Kang. Dan istrinya Sarah umur 90 tahun. Nah, orang dua selama ada nantikan anak di tengah-tengah keluarga. Tetapi Tuhan, karena dia lihat ini Abraham setia sekali pada dia, maka Tuhan mengabulkan doa daripada Abraham dan Sarah. Sampai Sarah tertawa, masa kita yang seumur 90 tahun, kok kita mau dapat anak? Kalau orang setua begitu, sangat mustahil, Kang, adik-adik kalau mau dapat seorang anak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka mengandunglah ini Sarah di usia yang ke-90 tahun. Ada mengandung pas apa itu Sarah? Siapa masih ingat anak Abraham? Siapa Iye? Ah, Iye yang tahu. Iye coba tahu angkat tangan. DP nama Ishak. Lahirlah Ishak. Ishak lahir, Ishak bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan. Ishak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ishak laki-laki nih. Nah, jadi Ishak bertumbuh dalam keluarga Bapak Abraham sama seperti bapaknya yang penurut, yang setia taat kepada Tuhan Allah. Demikian pun Abraham mengajarkan kepada Ishak untuk setia dan taat kepada Tuhan Allah. Kalau orang tua tentunya ketuk yang ada toh orang papa, orang mama mau ajarkan yang jahat, pasti mau ajarkan yang baik atau yang bagus. Tidak mungkin orang tua mau bilang, nganapi cungkil itu orang pemangga, nganapi pukul pada dia. Orang tua tidak mengajarkan kejahatan, tetapi orang tua mengajarkan kebaikan. Nah, ketika ini Ishak sudah bertumbuh dewasa, Tuhan Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, kita minta persembahan daripadamu. Tetapi yang Abraham persembahkan biasanya kalau orang dulu di perjanjian lama, orang persembahkan pada Tuhan ialah dalam bentuk korban bakaran seperti lembu domba dan juga seekor kambing masih muda. Tetapi ini Tuhan minta Bapak Abraham, Ishak yang DP anak satu-satunya mau serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan kurban. Siapa sini anak tunggal? Anak cuma sendiri. Yang ada DP adik, yang ada DP kakak. Cuma anak sendiri. Nah, demikian pun Ishak. Ishak juga anak tunggal. Nah, tetapi Ishak ini iko apa DP papa mau. Mari jo Ishak, orang mau pergi di Bukit Moria. Nah, di bukit itu di mana tempat ini Bapak Abraham mau persembahkan Pak Ishak kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ada pergi di gunung itu, Gunung Moria itu ada Bapak Abraham. Ingat Bapak Abraham, ada Ishak dan kedua bujangnya. Nah, kedua bujangnya itu
DP arti orang kerja yang mengikuti Abraham, masih juga sanak saudara. Jadi orang pergi berjalan di bukit, orang bawa kayu, perlengkapan untuk korban bakaran. Nah, ini Ishak pikirah mempersembahkan itu korban bakaran seperti lembu sapi, kambing domba. Padahal sampai di sana nyanda ada itu kambing domba. Padahal Ishak nih tahu kalau yang mempersembahkan ialah dirinya sendiri. Coba yang torang anak tunggal, torang anak kesayangan satu-satunya orang tua yang memiliki torang. Cuma torang yang anak yang dorang punya. Kok torang Tuhan bilang patalan pe papa, kita meminta Jo, itu real. Kita meminta tuh real mempersembahkan ke kita. Jadi real mesti taruh di meja bakaran. Meja bakaran untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi dalam hati Abraham sebelum persembahkan Pak Ishak, Abraham sedih. Abraham nyanda rela, nyanda ikhlas. DP anak yang dia nanti-nantikan lama sekali sampai di umur 100 tahun. Baru dia dapat Pak Ishak. Kong sekarang Tuhan meminta. Itu karena Abraham T-A-A-T taat Pak Tuhan Allah. Dia setia Pak Tuhan Allah. Dia menuruti segala perintah Allah. Sehingga Abraham mengikuti perintah Allah. Yang pertama tuh Tuhan Allah memanggil Abraham sebelum menjadi Abraham keluar dari pada kampung untuk pergi ke negeri yang Tuhan akan janjikan. Padahal Abraham tidak tahu mau kemana itu negeri yang akan Tuhan janjikan. Tetapi Abraham percaya, dia beriman, dia sepenuhnya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Nah demikian pula ketika dia kasih itu Ishak ke Tuhan, dia tidak ragu-ragu, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti sudah menyediakan. Nah, ketika ini Ishak, dia buka Ishak pe baju, Ishak sempat tanya, "Kong, papa, mana dang itu kambing domba, lembu sapi yang orang mau persembahkan? Kita dukung itu kayu, kok mana dan DP sapi, DP domba?" Yang tidak ada di situ. Padahal dia ini tahu, DP papa yang mempersembahkan Pak Ishak, Pak Tuhan. Bayangkan Ishak kong dorang mau sembeli sama dengan lembu sapi. Jadi Ishak dia bapak soika di kaki, di tangan, kong so kasih susung itu kayu api, taruh Pak Ishak di atas. Berarti Ishak mau bakar Kang. Biasanya yang mau bakar itu sapi. Kalau orang bokek, orang mau bakar toh. Tetapi ini yang mau bakar manusia. Aduh, tragis kan adik-adik? Nah, tetapi itulah yang diminta Tuhan kepada siapa? Bapak Abraham. Jadi Ishak dia soika, kompas dia mau tikang, mau potong siapa dulu? Siapa? Ishak. Karena sebelum mau bakar, mau kasih mati dulu toh itu binatang. Misalnya kambing domba, lembu sapi, mesti kasih mati dulu, mesti potong di leher. Mar ini Ishak ketika Abraham ambil pisau, pun dia semua potong Pak Ishak, datanglah malaikat. Coba orang baca. Ayatnya yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Dengan berat hati, dengan sedih ini Abraham tetap mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tahu isi hati Abraham. Maka Tuhan Allah menyuruh malaikat halangi, jangan sampai Abraham semua menyembeli Pak ini Ishak. Akhirnya Abrahamnya tidak jadi potong Pak Ishak. Dia rangkul itu Ishak, dia peluk itu Ishak. Karena Tuhan Allah sudah menyediakan kambing domba. Bayangkan tadinya ada kambing domba di situ sampai tuh di bukit itu, tiba-tiba ada, itu yang sana, itu kambing domba yang akan orang persembahkan kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah sediakan Kang buat Abraham. Nah, jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, apakah orang sebagai anak-anak sekolah minggu, orang mau
belajar seperti Bapak Abraham, orang mau taat, setia, misalnya taat kepada Tuhan dalam hal berdoa, taat dalam hal baca kitab suci, orang taat kepada orang tua, orang setia itu kepada Tuhan artinya orang rajin masuk gereja, rajin ke sekolah minggu, baik di ibadah sekolah minggu kolom, sekolah minggu rayon, ataupun di gedung gereja. Kalau orang semua melakukan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, maka sama seperti Bapak Abraham, Tuhan berkati Bapak Abraham. Toh Tuhan bilang di firman Tuhan tadi, aku akan memberkati keturunanmu seperti apa yang di langit? Bintang di langit, dan seperti di pinggir pantai, pasir. Coba orang hitung pasir di pantai. Yang tidak apa? Itu. Dan itulah keturunan torang, no? Itu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi, orang mau seperti Bapak Abraham, orang mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Dan sama seperti kasih Abraham kepada anaknya dia persembahkan, demikian juga adik-adik kasih Tuhan Allah kepada umat manusia, kepada orang, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa dia? Siapa yang Tuhan Allah utus untuk menebus orang pedosa? Siapa? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus rela mati, dia menggenapi janji Allah untuk menebus dosa manusia. Orangnya ada Tuhan Yesus datang untuk tebus orang pedosa, orang masih hidup dalam keberdosaan, orang masih ada jarak antara manusia dengan Allah. Dan ketika Tuhan Yesus mati, toh tabir bait Allah terbelah dua. Kalau itu tabir itu dia membatasi orang dengan Tuhan Allah. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus mati, orang tidak ada batasan dengan Allah. Orang berdoa langsung tembus ke Tuhan Allah. Kalau dulu zaman dahulu harus imam yang memikiri bait Allah itu. Tapi imam juga harus bersih. Tapi sekarang ketika Tuhan Yesus mati, orang punya hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Nah, maukah kita menjadi sama seperti Bapak Abraham? Ketika orang taat setia, orang hidup pasti akan diberkati. Kalau orang nyandak taat dan setia, orang hidup pasti akan dalam kesulitan. Orang hidup pasti dalam masalah. Dan sama seperti Abraham, dia mengalami kesulitan, dia mengalami dilema. Tetapi ketika orang mau taat kepada Tuhan, mau serahkan semuanya kepada Tuhan, orang pergumulan, orang kesulitan, pasti orang hidup akan diberkati. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin.